Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi produk kreatif dan kewirausahaan ya. Jadi yang akan kita bahas adalah laporan keuangan usaha. Nah, di dalam laporan keuangan usaha itu yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama apa itu laporan keuangan usaha ya, yang di dalamnya ada pengertian, jenis-jenis, fungsinya apa, kemudian persiapan pencatatan keuangan usaha ya. Jadi langkah-langkah apa aja yang kita perlu persiapkan nih untuk melakukan pencatatan keuangan usaha ya. Kemudian laporan posisi keuangan sama laporan laba rugi. Jadi yang akan kita pelajari di sini ada dua jenis laporan, laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi ya. Baru kemudian di akhir ada rangkuman. Oke. Nah, yang pertama itu kita lihat untuk apersepsinya terlebih dahulu ya. Jadi pendahuluan sebelum kalian memasuki dari bab ini, kalian penting nih untuk tahu bahwasanya di era digital ya, pelaporan keuangan pun itu sudah menggunakan software akuntansi ya. Jadi itu sangat membantu pebisnis untuk bersaing di era digital karena pencatatan itu kan menguras banyak waktu ya, seperti itu. Jadi dengan adanya aplikasi ini itu bisa mempercepat ya. Jadi lebih efektif dan efisien ya, seperti itu. Jadi pengelola keuangan itu hal yang penting dalam suatu usaha ya. Jadi kalau nanti kalian sudah punya usaha sendiri ya, sekarang kalian udah ibu suruh jualan, nah itu kalian penting untuk melakukan pencatatan keuangan ya. Nah, kalau misalnya dulu pencatatannya itu konvensional, nah kalau sekarang sudah menggunakan aplikasi ya. Jadi lebih mudah, kita tinggal input angka-angkanya aja dan itu nanti sudah dirumuskan mana laporan keuangannya, mana laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan sebagainya ya. Nah, jadi manfaatnya buat apa ya? Jadi dengan adanya si aplikasi ini itu memudahkan pengerjaannya, kemudian juga bisa menghindari kesalahan penghitungan. Kalau menggunakan aplikasi ini mereka sudah automatically ya terkalkulasi ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan input data, itu kita cukup memperbaikinya, jadi nggak harus yang mulai dari awal. Kalau misalnya salah inputnya di bagian A ya, berarti kita tinggal repair si bagian A itu tanpa harus ngerjain ulang. Kalau manual salah satu kita harus ulang dari awal lagi, salahnya di mana nih gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi pekerjaan ya, jadi nggak butuh waktu lama cuman buat mengerjakan laporan keuangan. Nah, kemudian memungkinkan seluruh proses itu berjalan secara otomatis ya. Semuanya sudah terefisiensikan sehingga ada pengeluaran nih, tinggal input, jadi otomatis kayak gitu ya. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan bisnis itu yang tepat ya, karena data yang disajikan itu lebih akurat. Misalnya dilihat, oh tahun ini terjadi peningkatan penjualan ya, jadi nanti bisa ngambil strategi yang lebih baik lagi nih untuk mengembangkan si bisnis itu. Kemudian kita juga bisa mengetahui kondisi keuangan bisnis setiap saat ataupun secara real time. Jadi nggak yang nunggu laporan dulu, gimana penjualan tahun ini, aduh belum dibikin nih laporannya. Tapi kalau dengan aplikasi itu udah bisa diinput real time ya. Begitu ada kejadian apa langsung diinput ya, seperti itu. Ada transaksi apa langsung diinput sehingga bisa ketahuan nih ya kondisi keuangannya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada laporan keuangan usaha ya. Jadi sebelum kita melakukan pencatatan keuangan ya dengan bantuan aplikasi digital, kita juga perlu tahu nih ya dan juga paham dasar-dasar ilmu keuangan ya. Jadi tiap unit usaha itu pasti selalu butuh dana ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk mengembangkan usahanya. Nah, makanya dana itu dibutuhkan untuk modal kerja atau untuk membeli aset tetap.
Nah, untuk memenuhi kebutuhan dana itu si pemilik usaha harus bisa dong mencari sumber dana dengan komposisi yang bisa menghasilkan biaya bebannya yang paling murah. Ya, jadi jangan sampai nanti malah nyari barang ataupun nyari sumber dananya itu bebannya malah lebih banyak ya, seperti itu. Nah, hal itu diupayakan sama si pemilik usaha. Kalau usahanya masih skala pemula ya, sama si pemilik usaha nih yang mencari sumber dana kayak gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dana dalam usaha itu. Nah, kalau misalnya skalanya udah besar, itu diupayakan sama si manajer ya. Nah, kalau misalnya kita udah mulai buka usaha nih kayak kalian udah bisa mempelajari nih ya manajemen atau pengelolaan keuangannya sejak awal, supaya nanti enggak amburadul usahanya ya. Jadi malah bukannya untung malah rugi, seperti itu. Nah, jadi manajemen keuangan itu sendiri apa sih gitu ya, karena kan kalian harus bisa mempelajari manajemen keuangannya. Nah, manajemen keuangan itu semua aktivitas usaha yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana dengan biaya yang murah ya, tapi juga menggunakan dan mengalokasikan dana itu secara efektif dan efisien ya. Nah, jadi bukan punya dana terus boleh bebas mau digunakan kemana aja mentang-mentang ada dananya, tapi harus digunakan secara efektif dan efisien kalau nggak rugi gitu ya. Nah, untuk mendapatkan dana itu sering disebut dengan pembelanjaan pasif ya. Tapi kalau misalnya kita melihat di neraca itu terlihat di sisi liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas sama ekuitas itu masuk dalam pembelanjaan pasif. Ya, kalau misalnya usaha mengalokasikan dana itu disebut dengan pembelanjaan aktif ya. Di neraca itu terlihat di sisi aset. Jadi dalam laporan keuangan itu biasanya kan ada sisi kanan sama sisi kiri ya. Nah, biasanya yang sisi kanan itu yang kanan itu biasanya liabilitas sama ekuitas. Kemudian yang di sisi kiri itu ada aset ya. Ada aset tetap sama aset lancar. Nah, untuk si pembelanjaan pasif ini adanya di neraca liabilitas nih sama si ekuitas ya. Sedangkan untuk pembelanjaan aktif itu ada di sisi asetnya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk pengertian laporan keuangan usaha ya. Jadi ada 4 pendapat menurut para ahli, itu ada Bapak Munawir, Bapak Muhammad Sadeli, Bapak Hanafi sama Bapak Halim, dan juga ada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, untuk yang pertama Bapak Munawir itu mengatakan bahwasanya laporan keuangan itu adalah proses akuntansi ya, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangannya. Jadi laporan akuntansi itu ya alat komunikasi dalam sebuah usaha yang dia itu mengkomunikasikan data keuangannya. Ini loh data keuangan dalam perusahaan ini, seperti itu ya. Kemudian menurut Bapak Sadeli, laporan keuangan itu hasil dari proses akuntansi ya, karena ada pekerjaan akuntansi di dalamnya ya, dan juga merupakan informasi historis ya. Historis di sini karena laporannya itu terjadi karena adanya transaksi-transaksi di masa lalu ya. Ada transaksi sebelumnya. Buktinya historical karena dia itu berdasarkan kegiatan yang runut ya. Misalnya tanggal 30 ya dicatat di tanggal 30, kemudian tanggal 31, seperti itu. Nah, untuk akuntansi ini sendiri itu proses pengidentifikasian ya. Jadi ada identifikasi di situ, diukur, kemudian ada pelaporan informasi ekonomi ya, untuk membentuk pertimbangan dan juga mengambil keputusan yang tepat nih bagi pemakainya. Kan pemakainya ada investor di situ ya, ada pemilik usaha seperti itu dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar mencatat ya, walaupun
yang terlihat akuntansi itu ya hanya mencatat keuangan, tapi sebenarnya di dalamnya ada identifikasi, ada pengukuran ya, diidentifikasi, dicari tahu dulu nih transaksi-transaksi keuangannya udah kemana aja ya, kemudian diukur dari kacamata akuntansi apakah dia termasuk dalam hal yang merugikan atau yang menguntungkan, kemudian dilakukan pelaporan ya. Pelaporannya itu tujuannya supaya nanti menentukan keputusan ke depannya harus seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya ada menurut Bapak Hanafi dan Halim ya, beliau mengatakan bahwa salah satu sumber informasi ya yang penting selain informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar usaha, kualitas manajemen dan lainnya itu adalah pengertian dari laporan keuangan usaha ya. Jadi laporan keuangan usaha ini informasi yang sangat penting dan krusial di dalam suatu perusahaan ya, atau lembaga ataupun organisasi seperti itu. Karena di sana ada kejelasan atau transparansi dana dibawa kemana nih duitnya, seperti itu ya, habis kemana aja dananya, dioperasikan kemana saja, seperti itu ya. Nah, kemudian menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan itu adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap ya. Nah, kenapa dibilang lengkap? Karena di dalamnya itu biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan posisi keuangan ya, yang bisa disajikan dalam berbagai cara, misalnya dalam laporan arus kas, laporan arus dana, catatan, dan juga laporan lainnya ya, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan itu. Jadi walaupun di situ isinya angka-angka, data-data, nanti di belakangnya ada penjelasannya seperti apa ya, namanya juga laporan, walaupun ada data-data keuangan realnya, nanti ada penjelasannya di akhir, seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi ya. Periode akuntansi itu bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, tergantung dari si organisasinya, yang bisa digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya kenapa laporan keuangan itu bisa menunjukkan kinerja dari perusahaan ya, karena kemana uangnya didanakan, dikucurkan ya, itu jadi bahan pertanggungjawaban, apakah kinerjanya bagus, apakah ada efisiensi di dalamnya, ada efektivitasnya enggak di dalamnya ya, dalam penggunaan si dana itu. Jadi laporan keuangan ini adalah bagian dari proses pelaporan keuangan ya. Kalau misalnya kalian ditanya sama bapak kalian, jajannya udah dihabiskan kemana aja nih. Nah, kalau kalian adalah orang-orang yang rapih ya, kalian pasti punya aplikasi pencatatan keuangan. Nah, kalian laporkan ini loh Pak, habisnya ke sini-sini, kalian kasih nih bukti transaksinya, kayak gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu nih ya laporan keuangan itu apa. Nah, tujuannya buat apa sih ya? Jadi laporan keuangan itu dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan dari suatu usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi informasi keuangannya disediakan nih buat orang-orang yang penting atau orang-orang yang punya urusan kayak investor ya. Investor itu perlu tahu dong duitnya dihabiskan kemana aja. Mereka udah ngeluarin dana ini buat usaha kalian, tapi aku pengen tahu nih dibawa kemana aja uangnya ya, apakah sudah benar penggunaannya, udah efektif atau belum, seperti itu. Nah, investor, pemilik usaha, manajer-manajernya, nah itu orang-orang yang berkepentingan. Karena kenapa? Nanti mereka bisa merumuskan keputusan apa nih yang bagus diambil ke depannya, seperti itu ya. Apakah mereka harus ningkatin strategi penjualan, atau mungkin mereka harus mengurangi beban-beban biaya produksi ya, seperti itu. Nah, jadi pihak-pihak yang berkepentingan di sini itu selain dari investor sama manajernya, selain pemilik juga, itu ada kreditur juga. Karena kenapa? Nanti kalau kita butuh modal tambahan, dengan laporan keuangan yang bagus ini kita mudah dong dapat pinjaman dari kreditur karena laporan keuangan kita itu bagus, seperti itu ya. Kemudian dari pemerintah juga, karena sebagai bahan pembayaran pajak,
Kalau laporan keuangan kita bagus, nanti pas setor pajaknya pun sesuai gitu, nggak berlebihan, nggak kebanyakan, tapi sesuai dengan porsinya, begitu ya. Nah, laporan keuangan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen nih atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya ya. Jadi apa namanya si jadi si manajemen ini dia membuat laporan keuangan itu sebagai pertanggungjawaban dia nih kepada orang-orang yang penting-penting tadi atas sumber daya. Sumber daya ini keuangan ya, keuangannya nih. Apa namanya? Bahan-bahan yang udah ada, dana-dana yang udah ada itu dikemanakan, ada bentuk pertanggungjawabannya seperti itu ya. Jadi kalau sebuah usaha itu udah punya seorang akuntan, nah itu laporan keuangannya dibuat untuk mempertanggungjawabkan kegiatan suatu usaha terhadap si pengusaha sekaligus ngasih informasi mengenai posisi keuangan yang udah dicapai. Tapi kalau bagi si pengusaha, laporan keuangan itu punya banyak manfaat penting ya. Manfaatnya ada apa aja? Kita lihat nanti. Nah, ini dia manfaatnya, ada 4 ya, 4 manfaat laporan bagi usaha. Itu yang pertama sebagai evaluasi bisnis. Nah, jadi dengan adanya laporan keuangan, kita bisa mengevaluasi ini hal-hal apa yang bisa meningkatkan pendapatan usaha dan juga bisa meminimalisir pengeluaran keuangan usaha. Dilihat, oh ini banyak pengeluaran nih ke karyawannya bisa di-cut ya, makanya banyak yang di PHK. Kemudian kalau misalnya strategi penjualan kita harus diubah nih supaya pendapatan kita bisa naik. Misalnya kita kerjasama sama selebgram untuk promosiin produk kita, seperti itu ya. Kemudian yang kedua sebagai manfaatnya itu untuk pengambil keputusan. Nah, jadi setelah kita lakukan evaluasi, kita juga bisa ngambil keputusan yang tepat nih dengan adanya laporan keuangan ini. Jadi kalau misalnya laporan keuangannya itu nunjukin perkembangan, nah kita bisa bebas menentukan strategi untuk tahun mendatang ya, seperti yang tadi Ibu bilang. Setelah dievaluasi, kita bisa nentuin strategi. Apakah mau nambah penjualan dengan cara kita ningkatin marketingnya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau udah nentuin strategi yang bagus ya, kita juga bisa menentukan inovasi nih. Kira-kira produk kita jangan sampai stagnan di sini nih, nanti customer bisa bosan, bisa beralih ke produk yang lain. Makanya bisa membuat inovasi ya. Inovasi seperti contoh si aplikasi Gojek, dia udah bagus nih pelayanannya, tapi dia terus berinovasi. Misalnya dia ngasih bonus-bonus ya, diskon-diskon baru, ataupun dia bikin member ya, ada membernya, kemudian kerjasama sama bank bank-bank yang masih baru ya, supaya kerjasama sama si bank itu bagus, dia juga merambah nih kerjasamanya ya. Kerjasama itu kan juga menghasilkan cuan ya, menghasilkan uang juga. Nah, kemudian manfaat yang ketiga itu kita bisa mendapatkan pinjaman modal. Jadi kalau laporan keuangannya itu bagus ya, itu mudah kita untuk mendapatkan pinjaman modal, karena salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman modal ke bank atau kreditur itu ya laporan keuangannya. Dilihat nih kinerja perusahaannya, oh bagus, dia pendapatan ininya meningkat terus, nggak pernah kolaps ya, itu gampang dapat pinjaman modal. Kemudian untuk yang keempat, kita mudah untuk menentukan pajak. Jadi kan setiap bisnis ini wajib bayar pajak ya ke pemerintah. Kayak kalian makan McD itu pasti ada PPN-nya di bawah 10% ya kan. Nah, itu bayar pajak ke pemerintah. Jadi kalau misalnya ada laporan pajak, itu si pengusaha mudah untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh usahanya dia ya, karena adanya laporan keuangan yang bagus tadi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai informasi mengenai keuangan sebuah usaha ya, yang bisa digunakan untuk melihat kinerja usaha tersebut di dalam satu periode. Nah, setidaknya ada 2 nih ya jenis laporan di dalam laporan keuangan. Nah, ada 2 jenis laporan, ada laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan yang akan kita pelajari ya, karena 2 hal ini yang paling mendasar yang perlu kita ketahui. Nah, laporan keuangan ini untuk melihat kondisi aktual ya dari si perusahaan. Nanti usaha kalian dibikin laporan keuangan, dilihat apakah kalian kondisi usaha kalian itu sehat atau tidak
ya. Jadi sebuah unit usaha yang baik itu harus punya nih sistem pelaporan keuangan yang baik dan rapi. Jadi kalau misalnya nggak ada laporan keuangan, nanti susah menganalisa kondisi internal dari si perusahaan itu, apakah mereka rugi ataukah mereka untung, seperti itu ya. Nah, yang pertama itu laporan laba rugi atau income statement ya. Income itu artinya pendapatan. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya laporan laba rugi yang secara sederhana itu seperti itu ya. Nah, laporan laba rugi itu apa? Nah, sesuai dengan namanya, jenis laporan ini berfungsi untuk membantu kita tahu nih bisnis kita dalam posisi laba apa rugi. Nah, kalau misalnya pendapatan usahanya lebih besar daripada beban ya, nah itu usahanya berarti laba. Tapi kalau misalnya pendapatannya lebih kecil ya, besar pasak daripada tiang, lebih kecil pendapatannya daripada si beban, berarti mengalami kerugian. Ya, misalnya kalian ngeluarin beban sampai 2 juta, tapi kalian baru dapat untung 1 juta ya. Nah, berarti kalian rugi, seperti itu ya. Nah, jadi pada umumnya ada 2 cara nih yang digunakan untuk menyusun si laporan laba rugi. Ya, yang pertama single step itu secara langsung, yang kedua ada multiple step, caranya bertahap. Nah, kalau single step ini relatif lebih mudah dibandingkan sama multiple step. Kalau single ini kita cuma perlu menjumlahkan seluruh pendapatan dari atas sampai bawah jadi satu kelompok ya. Jadi habis itu baru dikurangi sama total beban atau biaya dalam periode yang berlaku. Nah, seperti itu. Jadi pendapatan baru dikurangi beban, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang multiple step itu pendapatan dipisah jadi 2 kategori. Jadi pendapatan operasional usaha dan pendapatan non operasional usaha ya. Kalau yang operasional itu yang dari pokok, kegiatan pokok. Kalau yang non operasional itu dari luar kegiatan pokok. Nah, nanti pembagian kategorinya juga berlaku nih untuk beban ataupun biayanya ya. Tampilan sederhananya seperti contoh di gambar, kalian bisa lihat ya, yang PT Di Like Mandiri laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dalam bentuk rupiah ya. Jadi pendapatannya itu ada 1.240, HPP-nya 570.000 dikurangi ya. Dapatlah laba kotornya. Laba kotornya kemudian dikurangi beban operasi. Baru dapat pendapatan sebelum pajak. Habis itu dikurangi sama bunga. Kemudian dapat pendapatan setelah pajak ya. Kemudian pajaknya 30%, baru pendapatan setelah pajaknya. Sorry, yang tadi kan before interest ya, before interest dan tax. Jadi sebelum bunga. Pendapatan before interest and tax itu sebelum bunga, kemudian pendapatan before tax. Nah, itu dikurangi sama pajaknya, baru deh kemudian dapat pendapatan setelah bayar pajak. Jadi itu kan beban-beban. Jadi pendapatannya dikurangi sama beban-beban, seperti itu. Itu yang secara sederhana nih ya, laporan laba ruginya. Kalian bisa juga lihat contoh-contohnya yang ada di internet. Kemudian laporan posisi keuangan yang kedua ya, atau statement of financial position. Nah, laporan posisi keuangan ini biasanya disebut neraca. Itu jenis laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aset, liabilitas ya, dan juga ekuitas dalam satu periode. Beda yang sama laba rugi tadi. Laba rugi tadi kan cuman mau lihat dia posisinya laba atau rugi, tapi kalau posisi keuangan semuanya dikasih lihat ya. Jadi aset kita ada berapa, liabilitas atau utang kita ada berapa, kemudian ekuitas atau modal kita ada berapa ya, seperti itu. Nah, neraca ini biasanya terdiri dari 2 bentuk. Ada yang bentuk skontro itu horizontal ya. Nah, itu bentuknya account form. Kemudian bentuk vertikal atau staple. Nah, bentuknya itu report form ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa contohnya. Nah, di gambar itu ada contoh laporan posisi keuangan secara sederhana ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa di dalam laporan posisi keuangan itu kan ada 3 hal ya yang mencakup ya. Ada aset, liabilitas, sama modal. Nah, kalau aset itu harta yang dipunya ya, yang punya nilai manfaat di masa depan.
Contohnya misalnya kalian punya komputer khusus nih untuk usaha desain, ataupun kalian punya mesin cetak digital untuk usaha desain grafis. Nah, itu masuknya ke dalam aset kalian. Nah, aset sendiri itu ada dua jenis lagi ya, ada aset lancar sama aset tetap. Kalau misalnya aset lancar itu dia bisa dicairkan ya. Nah, kalau aset tetap itu lama dicairinnya ya, karena dia dijualnya lama. Kayak contoh, kalau aset lancar itu uang kas ya, surat berharga, piutang dagang, piutang pendapatan, beban dibayar di muka ya, perlengkapan, persediaan, wesel tagih, piutang penghasilan. Nah, itu kan kalau surat-surat itu dijual, itu langsung dapat nih ya, kita uangnya mudah dicairkan, jadi duitnya itu gampang. Nah, tapi kalau aset tetap itu lama, kan kayak contohnya tanah, bangunan ya, mesin dan peralatan, buat ngejualnya kan lama ya. Kemudian dia sifatnya itu berubah-ubah nilainya, seperti itu ya. Nah, jadi dalam pencatatan keuangan juga dipisah tuh, kalian bisa lihat ya, jadi contohnya aset lancarnya di atas ditotalin, baru di bawahnya ada aset tetap ditotalin ya. Nah, baru nanti di sebelah kanan ya, karena kalau dalam laporan keuangan itu kan ada dua sisi ya, sisi kanan sama sisi kiri ya, debit sama kredit. Nah, kalau misalnya liabilitas sama ekuitas itu kan masuk di sebelah kanan ya. Nah, jadi kalau liabilitas itu ada dua jenis juga ya, liabilitas lancar sama liabilitas jangka panjang. Liabilitas itu kewajiban ya, atau utang. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu punya utang dagang ya, utang wesel, utang pajak, misalnya punya kewajiban ke orang lain, itu masuk ke liabilitas. Nah, kalau liabilitas lancar itu dia waktunya 1 tahun ya, 12 bulan. Kalau misalnya yang liabilitas jangka panjang itu lebih dari 1 tahun ya, pelunasannya, wajib pelunasannya kayak gitu. Jadi kayak di dalam liabilitas lancar itu kan ada utang dagang. Nah, utang dagang ini berasal dari transaksi pembelian ya. Nah, dia beli sesuatu tapi belum dibayar. Nah, itu masuk dalam liabilitas lancar. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di dalam ekuitas itu modal ya, atau harta kekayaan usaha yang dimiliki oleh si pemiliknya. Jadi ekuitas ini bisa bertambah kalau misalnya pemiliknya nambah investasi ke dalam usahanya, dan kalau usahanya juga ada untung kayak gitu ya. Jadi yang pas di awal kalian itu nulis modal awal ya, itu masuknya di ekuitas. Ekuitas sendiri itu kalau di usaha perseorangan ya, itu cuman modal pribadi adanya. Tapi kalau misalnya yang udah go public ya, itu ada saham di dalamnya, ada laba ditahan sama dana cadangan. Seperti itu ya, beda. Nah, itu contoh gambaran dari laporan keuangan, kalian bisa lihat di gambarnya. Kalau kurang jelas nanti kalian bisa lihat di edu ya, Ibu share fotonya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk section kedua ya, itu ada persiapan pencatatan keuangan usaha. Jadi persiapan di dalamnya itu kita yang pertama menyusun laporan arus kas ya, kemudian nanti kita catat pemasukan kas masuk, kemudian kita melakukan pencatatan pengeluaran atau kas keluar, dan kemudian baru kita melakukan pencatatan liabilitas dan ekuitas, dan yang terakhir pencatatan piutang. Nah, di dalam langkah yang pertama itu ada penyusunan laporan arus kas. Jadi arus kas ini merupakan arus masuk dan keluarnya sejumlah kas ataupun setara kas ya. Jadi dalam menjalankan sebuah bisnis itu, arus kas itu hal yang penting yang harus diperhatikan. Nah, menurut studi yang dilakukan sama Jesse Hargen dari US Bank, itu ada 82% bisnis gagal karena buruknya manajemen arus kas mereka. Nah, jadi ada 3 cara nih yang bisa kita lakukan untuk ningkatin arus kas sebuah bisnis. Yang pertama, kita bisa mengurangi umur piutang.
yang kedua kita bisa nambah umur utang, dan yang ketiga kita bisa mengurangi umur persediaan ya. Jadi arus kas ini penting untuk dijaga supaya tidak terjadi arus yang buruk seperti itu yang bisa merugikan perusahaan. Nah, laporan arus kas ini punya banyak manfaat buat usaha dan juga bagi pihak yang butuh informasi dari laporan itu. Jadi kayak investor, kreditur, dan pihak-pihak lain ya. Nah, manfaatnya itu ada 4. Yang pertama itu informatif ya. Jadi manfaat yang pertama informatif, laporan keuangan arus kas ini bisa ngasih informasi ya mengenai kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Jadi dengan adanya laporan arus kas ini kita bisa lihat di masa depan dia mampu nih untuk menghasilkan arus kas yang baik seperti itu ya. Sama kayak kalian deh dikasih buku rapor sama guru kalian. Oh, ini anak ini ada potensi untuk kedepannya dia mampu untuk melanjutkan pembelajaran ya dengan metode yang udah ditetapkan seperti itu. Nah, sama seperti di laporan keuangan juga. Jadi kita bisa tahu nih kemampuan dari si usaha ini ya untuk di masa depannya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu kemampuan ya. Jadi dari informasi laporan keuangan arus kas, kita bisa melihat seberapa besar sih kemampuan usaha ini dalam membayar dan memenuhi kewajibannya seperti bayar gaji karyawan ya. Nah, kalian bisa lihat contoh kayak Giant. Giant ini pasti punya laporan keuangan. Nah, ketika mereka itu memutuskan untuk menutup atau kolaps ya. Nah, itu mereka sudah bisa menilai dari laporan keuangan mereka ya. Aduh nih kira-kira kedepannya kita udah nggak bisa bayar gaji lagi, bayar gaji karyawan. Nah, makanya usahanya harus ditutup karena banyak mengalami kerugian ya, apalagi di era pandemi seperti itu. Jadi laporan arus kas ini juga bisa melihat kemampuan usaha nih buat bayar kewajiban mereka ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ukuran keberhasilan. Jadi dengan adanya data mengenai kas masuk dan keluar, laba bersih itu bisa diketahui. Jadi keberhasilan suatu usaha itu bisa diukur dengan jelas ya. Jadi dia labanya besar nih tahun ini meningkat dari tahun kemarin ya. Kita lihat dari laporan arus kasnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat perusahaan ini berhasil nih ya. Nanti usaha kalian ketika kalian membuat laporan arus kas juga, berarti saya berhasil nih dalam berjualan seperti itu. Kemudian yang keempat, kita bisa menggambarkan masa depan si usaha itu. Jadi laporan arus kas ini bisa menggambarkan masa depan ataupun perkembangan suatu usaha di masa yang akan datang ya. Nah, jadi mirip-mirip dengan yang poin A sampai C ya. Jadi keberhasilannya mereka itu di dalam membayar kewajiban ya, di dalam menghasilkan arus kas yang baik, dan juga perkembangan usahanya di masa depan itu tercermin dari si laporan arus kas ini seperti itu ya. Jadi dalam pencatatan keuangan usaha yang pertama kita susun dulu laporan arus kasnya. Nah, kita lihat contoh studi kasus yang pertama ya. Itu pada tanggal 23 Juni tahun 2020, Lulu memutuskan untuk buka usaha gerai makanan dengan cara waralaba. Waralaba ini franchise ya, jadi udah ada mereknya, kita lanjutin jualannya dengan beli merek dagang. Nah, berdasarkan perkiraan pewaralaba, Lulu ini bisa mendapatkan pemasukan sebesar 35 juta nih setiap bulannya. Artinya dalam waktu 6 bulan, Lulu bisa memperoleh laba sebesar 210 juta. Nah, saat memulai usahanya, Lulu menyetorkan modal awal sebesar 75 juta dan mendapat pinjaman sebesar 25 juta nih dari orang tuanya. Nah, setelah bisnisnya berjalan beberapa bulan, ternyata omset yang dia terima tidak mencapai 35 juta. Nah, jadi dari kasus itu laporan arus kas yang dibuat Lulu adalah sebagai berikut nih, kalian bisa ngeliat ya. Jadi dia menuliskan setoran modal ya pas kas masuk nih, ini kas masuk ya. Di dalam kas masuknya setoran modalnya ada di tanggal 75 Juli ya. Kemudian utangnya ini di bulan Juli ada 75. Kemudian di omset itu ada, ini dalam jutaan rupiah. Oke.
Coba lihat contoh laporan arus kas sederhana dalam jutaan rupiah. Jadi setoran modalnya itu 75 juta, kemudian dia hutang 25 juta, omsetnya itu naik turun ya. Di bulan 7 10 juta, di bulan 8 15 juta dan sebagainya. Ketika di total ada 89 juta. Nah, total pemasukannya itu juga naik turun. Di bulan Juli 110 juta, tapi di Agustus jadi 15 juta, September jadi 16 juta. Jadi ketika dijumlahkan hanya 189 juta. Nah, arus kas keluarnya, nah yang tadi kan yang masuk ya. Nah, keluarnya itu biaya waralaba 3 tahun itu 25 juta. Peralatannya 30, mobil operasionalnya 15, sewa tempatnya 8 juta, pembelian bahan bakunya per bulan naik turun ya 15 juta, kemudian 10 10 10. Dia bayar gaji karyawan juga ya tiap bulannya 3 juta sampai 3,5 juta. Kemudian dia promosi dan iklan itu 1 juta sampai 500.000 sampai 1 juta. Kemudian ada biaya lain-lainnya, ada 200.000, 300.000 ya. Kemudian kalau di total pengeluaran per bulannya itu bisa kalian lihat di Juli itu ada 97,2 juta. Berarti 97.200.000. Ya, ditotalkan berarti pengeluarannya ada 168.200.000 ya. Nah, jadi arus kas bersih per bulan ya, yang masuk dikurangi yang keluar berarti dia dapat 12,8 ya, 12.800.000. Nah, kemudian sisa saldonya nggak ada ya karena awalnya di Juli. Nah, kemudian di Agustus arus kas bersih per bulannya itu si 14,2 dikurangi 15 dikurangi 14,2, 0,8 ya. 0,8, sisa saldo sebelumnya ada 12,8, berarti dia 13,6 ya sisa kas pada akhir bulannya. Nah, setelah ditotal tiap bulan semuanya, ditotal dari Juli sampai kepada Desember, dia cuman dapat bersihnya 20,8 juta ya. Itu berarti sisa kas dia tidak sebanyak yang dia pikirkan ya. Jadi yang dipikirkan pada awalnya itu kan bisa dapat pemasukan 35 juta setiap bulannya. Nah, kita lihat pemasukannya tidak dapat ya 35 setiap bulannya seperti itu ya. Nah, itu dia pembuatan laporan arus kas sederhana. Nah, nanti kalian juga bisa membuat laporan arus kas kalian masuknya ada berapa ya, kemudian keluarnya ada berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya pencatatan pemasukan atau kas masuk. Nah, pemasukan ini arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas ya. Jadi ada hasil penjualan ya. Kemudian ada penagihan piutang dari penjualan, misalnya kalian jualan belum dibayar sama orangnya, baru dibayar bulan depan ya. Kemudian penjualan aset tetap, misalnya ada tanah yang laku gitu. Kemudian penerimaan investasi dari pemilik ya, misalnya si pemilik, kalian sebagai yang menjalankan usahanya itu dapat ada investasinya. Kemudian pinjaman atau hutang dari pihak lain itu juga masuk dalam arus kas, misalnya kalian dapat pinjaman dari kreditur ya, ataupun penerimaan sewa dari pendapatan lain itu juga masuk dalam kas masuk. Nah, penerimaan arus kas masuk itu juga bisa dibedakan berdasarkan sifatnya ya. Jadi ada dua jenis arus kas, yang pertama bersifat rutin, yang kedua tidak rutin. Nah, yang rutin ini dia itu dari hasil penjualan secara tunai, jadi penerimaan piutang yang udah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit yang dilakukan ya. Kemudian kalau yang nggak rutin itu penerimaan uang pendapatan AdSense ya, dari iklan misalnya, kemudian dari saham ya, ataupun penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga. Nah, itu kan nggak rutin. Nah, itu masuk dalam arus kas yang tidak rutin seperti itu. Nah, jadi kita itu membuat catatan jumlah pemasukan dalam setiap hari, jadi supaya kita tahu berapa jumlah keuntungan yang diperoleh per harinya ya. Jadi catatan
itu bisa dijadikan acuan dalam pembuatan pembukuan bulanan untuk usaha. Nah, nanti kalian akan Ibu tugaskan untuk membuat arus kas ya, kas masuk, kas keluar, seperti itu. Nah, ini studi kasus contohnya, contoh dalam pembuatan kas masuk ya. Jadi misalnya pada 1 April 2020 Azkadina memulai usaha jasa pembuatan konten video ya, yang modalnya itu sebesar 5 juta. Nah, jadi cara pembuatan kas masuknya itu kalian lihat di sini, kolom tanggal, ada kolom akun, ada kolom ref, ada kolom debit sama kredit. Nah, di tanggal 1 April ya kan, berdasarkan kata-kata tadi 1 April 2020, kemudian untuk akunnya kita tulis ya, ada kas sama modal ya. Nah, jadi modalnya dia kan masuk dalam kas masuk ya, jadi kasnya masuk, kasnya itu di debit, makanya penulisannya itu rapat ke kolom, kemudian modal agak menjorok ke dalam karena dia masuk dalam kredit, karena dia mengeluarkan ya. Nah, mengeluarkan itu sebagai modal dan itu jadi kasnya dia, seperti itu. Kemudian pada 7 April Azkadina menerima pemasukan pembuatan konten video sebesar 1.500.000. Nah, jadi pencatatannya itu di tanggal 7 April ya, di kolom selanjutnya 7 April itu kasnya dia 1.500.000, itu masuk dalam kasnya dia, di debit, kemudian di kredit di pendapatan jasanya, karena nanti ketika dijumlahkan debit sama kredit itu harus balance, seperti itu. Nah, kemudian ada pencatatan pengeluaran atau kas keluar. Tadi udah kas masuk ya, sekarang kas keluar. Nah, kalau kas keluar ini, kalau misalnya ada kegiatan transaksi ya yang mengakibatkan beban pengeluaran kas, jadi kasnya itu dikeluarin. Nah, jadi berdasarkan sifatnya arus kas itu ada dua, sama kayak tadi, ada yang rutin sama yang tidak rutin. Kalau yang rutin itu kayak kita beli bahan baku dan bahan pembantu, itu kan rutin ya. Kemudian pembayaran upah sama gaji, kemudian kita beli alat kantor ya yang habis pakai. Nah, kemudian kalau yang nggak rutin itu kalau kita beli aset tetap, kan nggak tiap tahun tuh kita beli aset tetap. Kemudian bayar angsuran utang, kan nggak setiap hari ada utang ya, jadi nggak rutin. Pembayaran dividen ya dan lain sebagainya itu masuk dalam kas yang tidak rutin. Jadi kalau misalnya kalian mendirikan usaha ya, itu harus punya catatan tentang jumlah uang yang udah dikeluarkan untuk bisnis itu. Jadi jangan sampai kalian dagang-dagang aja nggak dicatat-catat ya, uang keluarnya udah berapa, uang masuknya ada berapa gitu. Jadi harus dicatat setiap modal yang dikeluarkan, jadi biar tahu nih jumlah modal yang dikeluarkan dan target kapan modalnya balik ya. Kan kemarin udah dijelasin tentang BEP ya, seperti itu. Jadi harus sampai hal-hal yang paling terkecil pun harus dicatat, seperti itu ya. Nah, kita lihat sekarang untuk contoh studi kasusnya ya. Jadi gimana sih cara catat pengeluaran kas keluar ya. Jadi contohnya di sini misalnya di tanggal 3 April si Azkadina ini punya usaha kan yang tadi konten video. Nah, jadi dia beli peralatan nih, kamera, komputer, lain-lain itu senilai 13.500.000. Nah, itu untuk beli peralatan itu masuk dalam debit di dalam kas keluar kan, karena dia kas keluar masuknya di debit. Nah, kemudian kasnya jadi berkurang ya. Jadi peralatannya, nama akunnya itu peralatan, masuknya di debit karena dia masuk ke dalam peralatannya ya. Peralatan ini istilahnya uangnya masuk ke peralatan, makanya namanya debit. Nah, kalau di kas dimasukkan ke kredit karena kasnya jadi berkurang ya, seperti itu. Tadi kan di kas masuk ketika dia ngeluarin modal ya, modalnya itu jadi keluar. Nah, ini sama ketika si dia beli peralatan, debitnya masuk ke dalam peralatan, si kasnya itu masuk dalam kredit ya, karena dikeluarin dari kas untuk beli peralatan. Nah, pencatatannya seperti itu ya. Yang di debit itu si peralatan, yang di kredit itu si kasnya. Nah, selanjutnya kita melakukan pencatatan liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas itu secara sederhana bisa diartikan sebagai kewajiban ya, kewajiban ke pihak lain. Kalau ekuitas itu kewajiban terhadap pemilik usahanya ya.
Nah, jadi apa sih pengertian dari si liabilitas sama ekuitas itu? Nah, liabilitas ini pengorbanan manfaat ekonomis ya yang akan timbul di masa yang akan datang. Jadi kewajiban atau hutang ya. Liabilitas ini timbul karena adanya kewajiban di masa sekarang tapi dipenuhi dengan memindahkan aset atau jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi yang udah berlalu ya. Jadi liabilitas ini pun dia juga ada tiga jenis yang tadi Ibu kasih tahu, lancar sama jangka panjang. Tapi di dalam akuntansi itu ada liabilitas lain-lain yang di luar lancar sama jangka panjang masuk di lain-lain ya. Nah, kalau ekuitas itu dia hak milik sisa ya, hak milik sisa dari aset sesudah dikurangi liabilitas, jadilah dia ekuitas. Itu jadi modalnya si pemilik usaha ya. Nah, jadi dalam usaha perseorangan, ekuitas itu ditunjukkan dalam satu rekening yang dikasih nama ekuitas. Tapi kalau bentuknya firma itu ditunjukkan dalam rekening ekuitas tiap-tiap anggotanya, karena kan tiap-tiap anggota berhak memperoleh ekuitas. Kemudian kalau yang perseroan itu dalam rekening yang isinya itu ada modal disetor sama laba ditahan. Nah, kalian bisa melihat di sini ya jenis-jenis dari liabilitas yang tadi Ibu bilang. Yang pertama ada lancar, jangka panjang, sama lain-lain. Kalau yang liabilitas lancar ini dia itu jangka pendek yang pelunasannya itu dalam waktu kurang dari 12 bulan atau 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun pelunasannya, kemudian dia itu juga butuh penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam aset lancar atau dengan menimbulkan kewajiban baru ya. Jadi yang masuk dalam liabilitas lancar ini ada utang dagang. Kalau misalnya kita beli barang dagang tapi belum dibayar, masuknya ke dalam utang dagang. Kemudian utang wesel itu kalau misalnya kita menggunakan bukti-bukti tertulis berupa kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu. Nah, itu namanya utang wesel. Kemudian taksiran utang pajak, jadi jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan untuk laba periode tertentu. Nah, itu juga masuk dalam liabilitas ya. Kemudian utang biaya. Nah, itu biaya yang udah jadi beban tapi belum dibayar. Misalnya kalian utang gaji atau utang bunga ya. Nah, kemudian utang-utang lain yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan. Nah, biasanya ini masuk dalam utang-utang yang pelunasannya akan menggunakan sumber-sumber dari aset lancar. Nah, liabilitas jangka panjang ini pelunasannya itu lebih dari 12 bulan ya. Dan dia itu tidak menggunakan sumber-sumber yang masuk dalam aset lancar. Jadi contohnya kayak utang obligasi, utang wesel yang jangka panjang, dan utang-utang lain yang sifatnya sama. Nah, kalau misalnya nanti dalam liabilitas jangka panjang ini jatuh temponya itu 12 bulan terus menggunakan sumber aset lancar, itu nanti dilaporkannya dalam kelompok liabilitas lancar kayak gitu ya. Jadi yang jangka panjang masuknya di liabilitas jangka panjang ini. Nah, kemudian yang terakhir ada liabilitas lain. Nah, kalau yang ini tidak dilaporkan dalam jenis-jenis yang disebutkan dua tadi. Jadi dilaporkannya dalam kelompok liabilitas lain. Contohnya kayak obligasi yang akan jatuh tempo, tapi akan dilunasinya dari dana pelunasan obligasi ya, bukan dari aset lancarnya. Nah, kemudian contoh lainnya misalnya utang jangka panjang ke pejabat usaha atau kepada anak usahanya ya. Contoh lain misalnya liabilitas yang mungkin akan timbul karena aktivitas di masa yang lalu atau disebut contingent liability ya, liabilitas yang belum pasti. Nah, liabilitas ini nanti dilaporkan dalam laporan posisi keuangan nanti dengan cara dilampirkan catatan kaki ya, ada footnote-nya. Nah, contohnya misalnya piutang wesel didiskontokan ya, sengketa hukum, pajak, beban-beban lain yang belum pasti, atau garansi-garansi yang diberikan ke pembeli ya, itu masuk di liabilitas lain. Kayak punya punya kewajiban tapi selain dari yang lancar sama yang jangka panjang ya, seperti itu. Nah, untuk ekuitas sendiri kan tadi sudah dijelaskan ya, ekuitas itu hak milik sisa dalam aset usaha sesudah dikurangi liabilitas. Nah, jadi kalau misalnya dalam usaha perseorangan itu ditunjukkan dalam satu rekening ya yang namanya ekuitas. Tapi kalau dalam firma tiap-tiap anggotanya ya. Kalau yang perseroan itu ada elemen modal disetor sama laba ditahan. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya untuk perseroan
ekuitasnya itu terdiri atas modal disetor sama laba ditahan. Modal disetor ini jumlah uang yang disetorkan oleh pemegang saham yang biasanya dibagi dalam modal saham dan agio disagio saham. Modal saham ini jumlah nominal saham yang beredar. Kalau agio disagio saham ini selisih antara setoran pemegang saham dan nilai nominal saham. Jadi agio ini selisih di atas nominal, kalau disagio selisih di bawah nominal. Jadi cara pencatatan untuk agio di laporan posisi keuangan itu ditambahkan pada modal saham beredar ya, sedangkan disagio dikurangkan. Nah, kemudian laba ditahan itu modal yang berasal dari dalam usaha. Nah, jadi kumpulan laba atau rugi sampai saat tertentu sesudah dikurangi dividen yang dibagi. Nah, kalau yang perseroan emang agak rumit ya, karena dia itu nanti ada investornya, kemudian pemilik saham ya, dan sebagainya, makanya agak riuh. Tapi kalau misalnya ekuitas dalam usaha perseorangan itu masih gampang ya, begitu ada aset ya, kemudian ada liabilitas, kemudian dikurangin tuh aset, dikurangi kewajibannya, yaitu hak miliknya si pemilik usahanya, kayak gitu ya. Nah, kemudian selain dari ekuitas itu ada 3 modal lagi ya di dalam pencatatan liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada modal penilaian kembali, kemudian ada modal sumbangan sama modal lain-lain. Nah, kalau misalnya diadakan penilaian kembali terhadap aset-aset usaha, nah nanti selisih antara nilai buku lama sama nilai buku yang baru itu dicatatnya di modal penilaian kembali. Nah, kalau dalam neraca itu dilaporkan dalam kelompok ekuitas dan jumlahnya itu dijumlahkan dengan elemen-elemen ekuitas yang lain. Jadi masuknya di dalam ekuitas nanti pas pencatatannya. Kemudian kalau yang modal sumbangan itu timbul apabila usaha itu memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Ada sumbangan misalnya ya, diterima dari orang lain. Nah, itu asetnya itu akan dicatat dalam rekening aset dengan cara yang biasa, kemudian nanti diimbangi dengan pencatatan dalam rekening modal sumbangan. Nah, pencatatan modal sumbangan ini nanti di laporan posisi keuangan dilaporkannya itu dalam kelompok ekuitas dan nanti dijumlahkan dengan elemen-elemen ekuitas yang lain. Jadi kalau ada modal penilaian kembali, ada modal sumbangan, itu masuknya di dalam ekuitas nanti. Terus kalau misalnya ada modal lain-lain, itu ekuitas usaha yang tidak bisa dimasukkan dalam salah satu kelompok ekuitas yang udah dibahas tadi. Jadi kalau misalnya secara akuntansi manual, jurnal pencatatan ekuitas dari pinjaman atau utang yang harus terjadi itu nanti pencatatannya itu kas di debit, kemudian utang di kredit ya. Jadi kalau misalnya yang bukan utang itu nanti kasnya di debit, ekuitasnya itu di kredit, seperti itu dalam pencatatannya ya. Tapi itu kalau yang sudah pencatatan yang agak rumit. Nah, ini hanya sekedar kalian mengetahui gimana sih pencatatan keuangan liabilitas dan ekuitas ya. Nah, kalau secara sederhana nanti malah lebih gampang lagi, seperti itu ya. Nah, ini langkah terakhir dalam persiapan pencatatan keuangan itu adalah pencatatan piutang. Nah, piutang itu sendiri menurut Bapak Mulyadi itu timbul dari transaksi penjualan atau barang atau jasa dalam kegiatan normal usaha. Nah, kalau menurut Bapak Simamora, piutang itu klaim ya. Klaim yang muncul dari penjualan barang dagang, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi yang membentuk suatu hubungan di mana satu pihak itu berutang kepada pihak lain. Nah, jadi bagi kebanyakan usaha, piutang itu pos yang penting ya, karena bagian dari aset lancar usaha nih, dan dia itu nilainya besar ya. Jadi di satu sisi piutang ini menjadi keuntungan bagi si usaha kalau misalnya dilunasi nih sama si pelanggan, tapi jadi rugi kalau misalnya ada resiko piutangnya nggak tertagih, karena kan biasanya orang ada yang beli bayarnya bulanan. Nah, jadi itu dia materi kita untuk saat ini. Jadi Ibu bagi jadi 2 pertemuan ya, karena materinya banyak. Nah, itu dia persiapan-persiapan yang harus dilakukan nih dalam pencatatan keuangan usaha. Nah,
nanti akan ada studi kasus yang akan Ibu berikan di Edu ya, jadi kalian perhatikan dengan baik. Seperti itu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.